Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Penonton yang berbahagia, pada kesempatan ini di bulan Maulid ini kita akan bicarakan sedikit tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal ini. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Kelahiran beliau itu sangat menggemparkan seluruh alam. Sampai pada saat itu padamnya api sesembahan Majusi yang ribuan tahun. Iblis pun berkata dengan sekelompoknya, ada apa ini? Ada apa ini? Karena suasana begitu sangat menggemparkan. Dan cahaya yang terang terlihat dari jauh, yang bertempat di tanah Makkah. Sebelumnya para peramal kaum Yahudi telah meramalkan bahwa tidak lama lagi akan lahir seorang hamba Allah, seorang anak dari Arab, membawa rahmat bagi seluruh umat. Nah, itu para pendeta Nasrani juga sudah meramalkan demikian, karena di dalam kitab mereka ada tercantum nama Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan juga dalam cerita-cerita yang Kahbul Akhbar itu kan. Nah, itu. Jadi kelahiran Rasulullah SAW itu telah diketahui oleh umat Yahudi, umat Nasrani jauh-jauh hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Nah, itu mereka kalau di tanah Arab itu berjaga-jaga. Nah, kapan lahirnya itu? Nah, mereka itu ada alamatnya bila terbit bintang yang besar di sebelah timur itu kan, akan pertanda lahir seorang Nabi akhir zaman. Nah, itu. Jadi dunia sudah gempar. Seperti yang dikatakan fahtazal arsy taraba wastibsara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Nah, itu adalah takbir, tahlil dan tahmidnya para malaikat ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsy berguncang sebagai tanda juga telah lahir seorang nabi akhir zaman. Itu tidak perlu kita panjangkan. Sini saya hanya ingin menyampaikan sebuah ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidak akan kami utus engkau dalam kurung wahai Muhammad illa kecuali illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Di sini Allah sudah mengatakan demikian, bahwa kelahiran Nabi akhir zaman itu akan membawa rahmat bagi seluruh alam, akan membawa rahmat bagi makhluk bernama manusia, membawa rahmat bagi makhluk yang bernama jin, membawa rahmat bagi tumbuh-tumbuhan, membawa rahmat bagi benda-benda yang lainnya. Jadi kelahiran itu membawa rahmat. Ini dulu kita bicarakan. Sekali lagi Allah menegaskan, tidak akan kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu artinya kasih sayang. Pada zaman sebelum datangnya Rasulullah, manusia itu tidak begitu dihargai. Di Romawi, di Persia itu terjadi perbudakan. Manusia derajatnya rendah. Kalau kita katakan mungkin hampir sama dengan binatang. Bahkan ada yang mengatakan lebih rendah daripada binatang. Dengan kelahirannya Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengajarkan kita harus menghormati manusia. Manusia itu sama saja kedudukannya, kecuali bagi orang yang takwa. Jadi manusia bangsa apa saja di dunia ini punya kedudukan apa saja, di dunia ini punya pengetahuan apa saja di dunia ini, maka manusia itu sama saja pada hakikatnya. Namun di mata Allah yang paling mulia adalah orang bertakwa. Innama akramakum indallahi adqakum. Nah itu kan berarti. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Nah, jadi di sini dengan adanya kelahiran Rasulullah, maka perbudakan dilarang. Sebelumnya terjadikan pada manusia dijual kepada manusia lainnya. Lalu manusia yang dibeli itu dijadikan budak, dijadikan pesuruh, sekehendaknya saja mau dipukul atau diapa, karena sudah jadi miliknya. Jadi dengan kedatangan Rasulullah membawa agama Islam, agama yang benar, agama yang diridai, maka perbudakan itu dilarang. Sejak saat itu perbudakan dilarang. Bagi umat Islam dilarang membeli manusia. Nah itu kan sejak itulah perbudakan dalam agama yang baru tidak ada. Itu rahmat bagi manusia. Manusia sama manusia beri oleh Allah kasih sayang, disayangi oleh Allah, bahwa kedudukannya manusia itu sama kecuali orang yang bertakwa. Nah, kecuali orang mendekatkan diri kepada Allah, kecuali orang yang banyak beramalnya, kecuali orang yang taat menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nah, juga dengan kedatangannya Islam membawa rahmat bagi agama lain. Contoh, kalau orang selain pada Islam, non Muslim, di dalam kitab Al-Quran itu kafir, itu baik bangsa Yahudi, bangsa Nasrani atau yang lainnya. Nah, mereka itu kalau orang lain pada Islam tinggal di daerah orang Islam, dijamin keamanan mereka. Mereka tidak akan diganggu, malah mereka dilindungi. Nah, sebagai sesama umat manusia, sebagai sesama makhluk Allah. Nah, ini sudah terbukti. Bila orang lain pada Islam tinggal di daerah orang Islam, dijamin tidak akan diperlakukan tidak senonoh, katanya mereka diperlakukan dengan baik. Coba kalau bedanya,
Coba kalau orang Islam tinggal di daerah orang Kristen misalnya, atau orang Yahudi, maka keamanan orang Islam itu tidak dijamin. Ibadah orang Islam akan diganggunya dan lain sebagainya. Ini juga fakta di dunia nyata. Nah, jadi Islam itu membawa rahmat kasih sayang, karena meskipun dia agamanya lain pada Islam, tapi dia sama-sama pada manusia, sama-sama pada makhluk Allah, dan Allah selalu disayangi. Nah, itu kan itu diamalkan oleh umat Islam. Nah, sebaliknya maaflah, orang Islam yang minoritas mestinya tinggal di suatu daerah, maka dia akan terganggu, akan dimusuhi. Nah, karena Al-Quran sudah mengatakan walan tarda kal yahuda wan nasara hatta millatahum. Artinya tidak akan reda, tidak akan suka orang-orang Yahudi dan Nasrani kecuali orang Islam ikut mereka. Nah, itu kan sekarang juga terbukti mereka itu kan, ya tadi yang kalau yang Islam minoritas tinggal di daerah mayoritas agama lain, itu hidupnya akan tidak aman. Sebaliknya orang yang minoritas yang bukan beragama Islam tinggal di daerah Islam, maka keamanannya akan dijamin. Nah, itulah rahmatnya Islam kepada manusia itu kan. Nah, juga kepada bangsa jin itu ternyata bagi yang dapat petunjuk, banyak bangsa jin itu yang menjadi pemeluk agama Islam, aman hidup mereka. Nah, memang mereka itu diberikan rahmat, diberikan rezeki. Tentang rezeki oleh Allah, berkat kehadiran Rasulullah, Islamkah, Kristenkah, Hindukah, Buddha, tetap diberi oleh Allah rezeki. Artinya Allah tetap menyayangi mereka. Nah, tetap itu istilah kita rahman diberikan. Orang yang pada Islam itu di dunia dia dikayakan, di dunia dia diberi kemewahan-kemewahan, malah kalah orang Islam. Orang Islam dikatakan miskin. Nah, karena orang Islam itu dunia ini adalah bagaikan penjara. Ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafir. Dunia itu surga bagi orang mukmin, dan dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Itu kan, maaf salah ucap itu. Nah, jadi itu mereka disayangi oleh Allah. Seluruh umat kan manusia disayangi oleh Allah. Tapi lain pada agama Islam, orang yang non muslim istilahnya, kalau dalam Al-Quran orang yang kafir itu adalah mereka itu hanya di dunia saja diberi. Nah, sedang orang umat Islam diberi Rahman dan Rahimnya itu. Di akhirat mereka tidak mendapat rahim dari Allah, kasih sayang Allah itu kan. Nah, di dunia Rahmannya yang dapat, disayang oleh Allah, diberi rezeki, diberi kehidupan yang nyaman. Tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan itu lagi, karena barisan mereka adalah di dalam neraka. Mengapa orang lempar Islam dimasukkan ke neraka? Karena mereka tidak taat kepada Allah, tidak menuruti agama yang diturunkan Allah ke dunia, Islam sebagai agama akhir zaman. Malah mereka membangkang di dunia, mereka boleh jaya, tapi di akhirat mereka itu teraniaya. Nah, demikian toh. Kepada tumbuhan juga rahmat bagi tumbuhan itu. Islam tentang rahmat. Buktinya Islam mengajarkan bahwa kalau kita menabang pohon tidak boleh rata. Nah, itu tidak boleh, tapi harus kinclong seperti itu. Nah, supaya tumbuhan itu cepat tumbuh. Nah, oleh Bang. Dengan binatang, rahmat kita adalah bahwa binatang itu harus disembelih di sini dengan mengucap nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu hadap kiblat, itu kan. Pisaunya tajam supaya cepat mati. Nah, beda dengan sebelum datang Islam, mau hewan itu ditumbuk dengan tombak, nah di belakang, di perut, di lehernya, sehingga hewan itu teraniaya. Datang Islam,
diatur cara menyembelihnya dengan pisau yang tajam, menghadap kiblat, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan demikian, dengan pisau yang tajam, maka hewan itu cepat matinya. Dijadikan hewan korban, jadi akhirnya dia jadi tunggangan, itu kan bermanfaat. Nah, beda itu kan dengan agama lain, mereka tidak menyembelih, mereka tumbuk saja. Mohon maaf, mereka misalnya mengkonsumsi anjing itu kan tidak disembelih, langsung dibuat dalam karung, dipukul, itu kan, sehingga anjing itu mati tersiksa. Nah, kata orang yang pernah makan anjing itu manis-manis karena darahnya itu tidak sembelih itu. Nah, itu kan menyiksa binatang kalau mau dalam karung itu, mohon maaf itu kan. Nah, mohon maaf kepada agama lain, ini sebagai contoh saja. Nah, jadi membawa rahmat kepada sekalian alam. Hewan di laut dilarang kita mengambil telurnya, anaknya. Contoh ikan haruan, kan itu anaknya anakan berat 100, itu dilarang sudah mengambil karena itu perkembangbiakan mereka. Nah, kalau itu diambil nanti untuk konsumsi kita tidak banyak lagi. Dilarang mengambil anak ayam dari induknya, anak kucing dari induknya, sebagai dilarang karena dia akan kehilangan kasih sayang. Nah, itu. Jadi banyak sebenarnya rahmat bagi seluruh alam itu. Dan di dunia ini penduduk Islam 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Seandainya umat Islam di dunia ini tidak ada lagi, maka dunia ini akan dihancur. Dunia ini akan dihancur. Jadi dunia ini masih bertahan sampai sekarang lantaran kasih sayang Allah kepada umat Islam. Karena adanya umat Islam, maka dunia belum dihancur. Nah, itu. Nanti dunia akan hancur, umat Islam itu tidak ada lagi. Nanti ada angin lembut yang datang bila dihirup oleh umat Islam, semua umat Islam itu meninggal saat itu juga. Nah, yang tidak meninggal saat itu berarti dia lain pada Islam. Ada juga orang Islam yang masih tetap dengan agamanya dan hatinya mungkin mengingkari keadaan Allah. Nah, itu nanti akan terjadi. Kita umat Islam tidak akan menemukan kiamat. Umat Islam tidak akan menemukan kiamat karena kiamat itu luar biasa aniayanya. Nah, manusia melolong-lolong, akan terbangan seperti kapas dan demikian. Itu antara lain sebagai bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dibawa oleh Rasulullah itu sesuai dengan Al-Qur'an itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak lagi contoh yang lain, kalau dibicarakan itu mungkin setengah jam lebih. Sekarang azan di musalla atau di masjid sudah terdengar. Saya mau melaksanakan salat dulu, salat subuh. Demikian pertemuan kita. Banyak-banyak minta maaf adanya singgung agama lain. Mohon maaf, itu bukan menyinggung, itu untuk membuktikan saja bahwa Islam itu lebih unggul. Islam itu rahmatan lil alamin. Kunci Islam itu di dalam adalah kunci surga itu adalah pada umat Islam. Nah, itu. Demikian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.